Rumah Ripah Loh Jinawi. Memang itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan akan kekayaan alam negeri ini. Berbagai macam tumbuhan atau tanaman pun tumbuh subur tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Wah, hati-hati Pak. Nah, aku akhirnya. Petualanganku kali ini akan mengeksplorasi salah satu hasil bumi dari Pulau Lombok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakatnya sebagai salah satu sumber pangan alternatif, yaitu umbi dari tumbuhan liar yang biasa disebut istilah lokal dengan kendiung. Bagi masyarakat di seputaran Lombok Utara, tepatnya di wilayah Kecamatan Gangga, tumbuhan kendiung merupakan berkah alam yang seringkali menjadi penyelamat akan kebutuhan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari di masa paceklik. Karakteristik dari tumbuhan berbatang lunak ini biasa tumbuh liar di pesisir pantai atau di daerah lahan kering. Tumbuhan jenis perdu ini biasa tumbuh hingga ketinggian 2 meter. Biasa menyimpan cadangan makanan pada akar dalam bentuk umbi. Umbi kendiung sebenarnya juga dikenal oleh masyarakat di wilayah Garut, Jawa Barat dengan nama jalawure. Umbi liar ini memang seringkali dimanfaatkan sebagai ketahanan pangan warga setempat sebagai salah satu alternatif asupan karbohidrat sebagai pengganti beras. Namun untuk diolah sebagai bahan pangan, kendiung harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, salah satunya dengan diolah menjadi tepung. Sebagai tahap awal, umbi kendiung harus dikupas kulit luarnya yang tipis, layaknya bengkoang, kemudian dicuci hingga sisa kotoran atau tanah yang masih melekat pada umbi hilang. Berdasarkan penelitian, umbi ini kaya akan kandungan beberapa zat gizi. Selain kaya kandungan karbohidrat, juga mengandung protein, zat besi, dan juga vitamin C. Umbi kendiung atau jalawure atau umbi taka ini juga mengandung beberapa senyawa flavonoid, tanin, saponin, dan juga alkaloid yang berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, serta sebagai antioksidan yang membantu dalam proses regenerasi sel. Sementara aku mengolah umbi kendiung, Ibu Romi menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti buah naga dan juga daun katuk sebagai pewarna alami untuk campuran olahan makanan yang akan kami buat, yaitu jaji atau jajan kelautan. Penggunaan kedua bahan ini sengaja dipilih Ibu Romi karena selain sebagai bahan pewarna alami, juga untuk menambah kandungan nilai gizi pada jajan kelautan yang akan kami buat. Sebagai jenis umbi yang dapat bertahan di wilayah kering, hampir sekitar 60% komponen umbi kendiung merupakan air, sisanya zat pati, sehingga umbi kendiung yang sudah hancur teksturnya pun dapat diperas saripatinya. Air saripati hasil perasan umbi kendiung ini selanjutnya didiamkan untuk diendapkan agar terpisah antara kandungan tepung pati dengan airnya terlebih dahulu. Selanjutnya, zat pati pun kemudian dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga mengering dan menjadi bubuk tepung. Jaje kelautan atau jajan kelautan merupakan olahan makanan tradisional khas Lombok berjenis kue basah yang hampir mirip layaknya kue lupis. Komposisi adonan jajan kelautan ini sebenarnya cukuplah sederhana serta minimalis, karena hanya menggunakan tepung beras yang diadon bersama air sebagai pelarutnya hingga kalis. Namun kali ini, aku bersama Ibu Romi pun mencoba berkreasi pada adonan jajanan tradisional yang biasa disajikan ketika diadakan pesta adat pernikahan di wilayah Lombok ini, dengan menggunakan tepung kendiung sebagai pengganti tepung berasnya. Tepung kendiung memiliki karakter hampir mirip layaknya tepung tapioka,
di mana kenyal ketika diolah dengan dimatangkan bersama air. Sementara jajan Claudan memiliki karakter dan tekstur yang padat. Karenanya, agar adonan jajan Claudan matang sempurna, sebelum dibungkus dan dikukus, adonan yang sudah kalis dan masih cair ini pun dimatangkan terlebih dahulu hingga padat supaya mudah untuk dibentuk. Sambil direbus, adonan Claudan yang masih cair ini harus terus diaduk supaya tidak gosong dan tidak menggumpal ketika matang nanti. Adonan Claudan yang sudah matang dan padat selanjutnya dibentuk dengan dibungkus daun pisang sebagai cetakannya sebelum dimatangkan kembali. Jajan Claudan merupakan kue tradisional khas Lombok yang menjadi salah satu menu jajanan hantaran ketika digelar sebuah acara pernikahan adat. Jajanan jenis kue basah ini biasanya disajikan dalam dua macam bentuk yang mewakili simbol pengantin pria dengan membentuk silinder atau tabung serta pengantin wanita yang berbentuk segitiga. Namun kali ini, aku dan Ibu Romi mencetak adonan Claudan layaknya kue lupis yang berbentuk menyerupai tabung dengan ukuran sesuai selera. Proses pengukusan adonan jajanan Claudan tidaklah lama, hanya sekitar 20 menit adonan kue sudah matang. Meski adonan kue Claudan sudah matang, namun fungsi proses pengukusan ini agar adonan jajan Claudan semakin padat. Sebagai bahan dasar olahan jajanan kue basah yaitu Claudan, tepung dari umbi kendiung ini memiliki tekstur serta karakter yang lembut, pulen serta legit, sehingga tak kalah nikmat bila dibandingkan Claudan yang terbuat dari tepung beras. Kreasi olahan jajan Claudan dari tepung kendiung ini merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan potensi lokal demi berkelanjutan pangan oleh masyarakat di Lombok Utara ini.